ketika orang baru belajar agama atau baru hijrah. Nah, maka yang terpenting buat orang-orang yang baru hijrah itu ya tentunya udah lu yang penting lu mau sholat, lu mau berbuat baik, sedekah dan lain sebagainya. Itu untuk kawan-kawan yang baru hijrah. Oh, saya belum bisa nih bacaan sholat, ya udah ikutin dulu, makanya sholatnya berjamaah, lu ikutin gerakan imam, kan begitu. Nah, tapi ketika orang itu sudah lama hijrah atau sudah beragama Islam, agama Islam dari kecil, apa layak dikatakan udah yang penting lo ikutin imam? Ini namanya enggak, dalam artian sama aja kalau sekolah itu enggak naik-naik kelas. Oleh karena itu ada kawan-kawan yang menurut anak tawadhu, ya, banyak lah, misalnya di suatu perkumpulan, khususnya dalam sholat ya. Ketika kita berkumpul dengan teman-teman, kemudian datang waktu sholatlah bareng-bareng. Ketika sholat itu biasanya orang-orang yang tahu ilmunya justru malah mundur untuk menjadi imam. Jadi main dorong-dorongan siapa yang jadi imam. Karena apa? Khawatir, takut. Kenapa takut? Karena dia paham sholat itu bukan hanya sebuah gerakan, bahwa di situ ada yang namanya kaifiyah, tata cara, ada syarat, ada rukun yang secara fiqhiyah disebut sah. Nah, kalau syarat dan rukunnya tidak memenuhi, maka secara fikihnya dianggap tidak sah atau batal sholat. Nah, maka salah satu dari rukun sholat itu adalah surat Al-Fatihah. Nah, ini ada bahasa sering kita dengar dari kawan-kawan kita, saya emang nggak usah, jangan tinggi-tinggi, atau saya mah Al-Fatihah saja belum benar. Ada bahasa seperti itu. Nah, ini jangan kita anggap remeh, karena memang khususnya dalam sholat membaca Al-Fatihahnya saja itu mempunyai syarat. Nah, ini di dalam kitab Syafinatun Najah itu membaca Al-Fatihah dalam sholat itu ada 10 minimalnya. Bahkan di sini dikatakan faslun fi wajibati ummul Quran, kewajiban-kewajiban yang dalam membaca ummul Quran, atau syurutul Fatihati asyratun bal aksar. Jadi syarat membaca surat Al-Fatihah itu ada 10 bahkan lebih, gitu kan. Al-awwal at-tartib, ini membaca Al-Fatihah yang pertama harus tartib. Ya, ini insya Allah semuanya pasti tertib, gitu kan. Pahamlah ada bismillah sampai waladhdallin itu pasti hafal tertib. Nah, kemudian yang kedua wasani al-muwalah. Ya, al-muwalah ini jangan sampai bacaan kita itu terpotong kemudian masuk bacaan selain bacaan Al-Fatihah itu. Di sini dicontohkan kahamdin atisin, seperti mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Contoh misalnya kita baca Al-Fatihah. Jadi kan kalau bersin itu sunnah membaca alhamdulillah ya. Hamdan. Alhamdulillah. Misalnya kita lagi baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Acis. Nah, kita baca itu alhamdulillah. Nah, ini enggak membatalkan sholat, tapi Fatihahnya batal. Harus diulangi dari bismillah lagi. Atau di tengah-tengah, iya kan aku dua, iya kan astain hacis. Nah, kalau kita ucapkan alhamdulillah sebagai mensyukuri atau berzikir atau melaksanakan sunnah dari bersin itu, maka kita harus mengulang lagi dari bismillah. Itu. Jadi yang kedua al-muwal. Yang ketiga mura'atu hurufiha. Jadi harus jelas huruf-hurufnya. Hati-hati, hurufnya harus jelas. Bahkan dihitung oleh ulama-ulama kita, itu dihitung hurufnya. Ada berapa nih? Ada 138. Ada 138. Wah. Mulai harokat, fathahnya, kasrohnya, yang dhammah dan lain sebagainya, semuanya harus jelas. Kalau tertinggal satu, maka hancur bacaan Fatihahnya. Kalau bacaan Fatihahnya hancur atau rusak atau
tidak masuk ke dalam syarat, maka rukun dari sholat itu juga rusak, hancur. Maka ketika kita menjadi imam, tanggung jawab kita pada makmum. Nah itu yang kedua, yang ketiga watalis. Sekarang ar-rabi'u mura'atu tasydidatiha. Harus jelas tasydidnya. Bismillah, tasydid di atas lam, tasydid di atas ra ar-rahman, tasydid di atas ra lagi ar-rahim. Itu semuanya harus jelas. Yang terkadang-kadang tidak kita laksanakan itu adalah yang ke-10. Yang ke-10 itu ayasma'a nafsahul qira'at. Jadi qiraah Al-Fatihah itu harus terdengar oleh diri kita sendiri, walaupun sholatnya itu sholat zuhur atau kita jadi makmum. Nah kita harus mendengar tuh bacaan Fatihah itu binafsihi al-qiraah. Jadi bacaan kita harus terdengar oleh kita. Karena apa? Kalau kita tidak bersuara, maka makharijul huruf itu nggak keluar. Jadi nggak bisa, dalam arti ketika tidak ada uzur syar'i lengkap, itu ya harus diucapkan. Contoh, nggak usah keras-keras, jangan mengganggu yang lain. Yang jelas makharijul huruf itu kalau nggak keluar, mulutnya nggak keluar suara, maka makharijul huruf nggak keluar, nggak bisa bisik-bisik. Nah itu ya. Nah kadang-kadang kita dalam sholat zuhur, asar, itu nggak keluar suaranya, padahal keluar, harus keluar, khususnya sholat Al-Fatihah. Gitu. Ini diantara syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah. Jadi jangan terlalu menganggap remeh